Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat belajar bersama lagi, masih dalam pembelajaran daring. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kemarin kita bahas tentang asap ya yang mencemarkan udara sehingga udara yang tercemar. Kemudian ada beberapa penyakit juga yang disebabkan oleh udara yang kotor. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang penyakit. Nah, khususnya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penyakit asma. Apa itu penyakit asma? Silahkan simak materi dari Ustadz berikut. Buku yang Ustadz gunakan adalah buku Kemendikbud. Nah, ini ada di halaman 57 ya, ada di halaman 57. Pembelajaran 2. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasakan kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Nah, ini sudah tadi Ustadz garis bawahi. Penyebab dari penyakit asma itu adalah alergi, bukan bakteri atau virus ya, tapi alergi. Pencetus alerginya, penyebab dari alerginya itu biasanya adalah udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma itu berupa yang pertama batuk, terutama pada malam hari atau dini hari, saat pagi ya. Kemudian ada sesak napas, kemudian napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya, rasa berat di dalam dada, dan dahak yang sulit keluar. Nah, jadi ini gejala-gejala pada penyakit asma ya. Kemudian dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Nah, ini gejala beratnya nih. Tadi ini gejala awalnya. Yang ini adalah gejala beratnya. Ini kalau sudah gejala berat ini harus ditangani dengan penanganan yang khusus berarti. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi yang pertama serangan batuk hebat. Batuknya mungkin nggak berhenti-henti. Kemudian sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Nah, jadi bibirnya mungkin membiru seperti itu ya. Kemudian sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Wah, ini sangat mengganggu sekali. Kalau kita biasanya tidur dalam posisi berbaring, ini orang yang asma ini dia dengan gejala berat ini posisi yang tidur yang dengan berbaring itu sangat tidak nyaman. Nah, jadi posisi yang dia bisa tidur hanyalah dalam keadaan duduk. Gimana tidur dalam keadaan duduk itu mungkin sangat tidak nyaman tidurnya ya. Kemudian kesadaran juga menurun. Oke, ini adalah beberapa hal tentang penyakit asma tadi. Nah, ini adalah bronkus yang normal. Bronkus ini masih ingat letaknya di mana? Ya, bronkus ada di dalam paru-paru. Yang ini yang bulat-bulat ini ya. Nah, ini kemarin apa namanya di dalam paru-paru yang paling ujung? Ya, kalau masih ingat ini namanya alveolus ya.
Nah, ini adalah bronkus yang normal, seperti ini bentuknya. Tapi bronkus yang kena asma adalah dia agak menyempit ya. Nah, jadi penyempitan inilah yang menyebabkan kesulitan saat bernapas itu. Coba kita ingat-ingat tadi, kita ingat-ingat lagi apa penyebab penyakit asma. Nah, penyebabnya adalah alergi ya. Kemudian hal apa saja yang dapat memicu asma? Nah, salah satunya ada banyak ya. Yang pertama udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu atau tekanan psikologis. Ada juga sebenarnya udara yang kering juga ya, udara yang kering yang tidak lembab, maksudnya seperti itu, udaranya agak kering, itu juga dapat memicu penyakit asma. Kemudian aktivitas apa sih yang dapat kita lakukan agar asma ini dapat lebih ringan? Nah, dapat kita cegah. Seperti apa aktivitas atau olahraga yang bisa kita lakukan? Salah satu yang dapat kita lakukan adalah renang. Nah, olahraga renang ini dapat meringankan penyakit asma. Kenapa? Nah, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, renang adalah olahraga yang melatih seluruh otot pernapasan. Nah, jadi dengan seluruh tubuh bergerak, pernapasan juga terlatih juga. Kemudian karena pernapasan tadi dilatih, maka akan mengurangi penyakit asma ini. Kemudian yang kedua, sebagian besar serangan asma itu dipicu oleh udara yang kering, kan kata Ustadz tadi, uap yang ada di air ketika kita berenang. Nah, itu kan kita berenang di sekitaran air ya, maka udara yang kita hirup sebenarnya adalah udara yang agak lembab. Kemudian faktor lainnya adalah beberapa penderita asma itu dia ini loh, nah, tekanan psikologis. Kenapa? Karena dia kurang percaya diri atau kurang semangat hidup. Nah, dengan berenang maka dia bisa akan menjadi senang, membangkitkan semangatnya sehingga tekanan psikologisnya menurun, seperti itu ya. Jadi dia orang yang riang gembira. Nah, dengan orang yang riang gembira itu dia sebenarnya kesehatannya akan lebih terjaga. Beda dengan orang yang sedih. Nah, orang yang selalu sedih itu biasanya akan cepat sakit. Jadi seperti itu ya. Ada beberapa alasan kenapa renang itu dapat meringankan penyakit asma. Kemudian apa sih gejala awal asma tadi? Nah, gejala awalnya ada batuk, ada sesak napas, ada napas yang berbunyi, kemudian rasa berat di dalam dada, kemudian dahak yang sulit keluar. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan penderita ketika asma menyerang? Inilah yang ketika asma menyerang itu yang dapat dilakukan pertama adalah ini. Seperti yang dilakukan oleh Pak Husin tadi, menyemprotkan obat di dalam botol spraynya yang ada obat khusus asma ya, bukan obat sembarang tapi obat khusus asma, sehingga alerginya itu dapat hilang, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat sekarang di halaman 58. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu adalah seorang penari. Nah, kakek Husin tadi ternyata adalah seorang penari dulunya. Oke. Untuk tari ini, banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Nah, di properti dalam tari itu salah satunya adalah topeng. Salah satu jenis tari yang menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari dari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Benar pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Nah, nih tari topeng. Ini adalah tari topeng ya. Apa sih fungsinya dari kegunaan dari tari topeng ini? Nah, tari topeng itu dia dapat menggambarkan berbagai macam raut wajahnya dari topengnya itu. Nah, sehingga kalau raut wajahnya sedih, dia bisa menggambarkan itu ya. Itu fungsi dari tari topeng. Dengan topeng yang berbentuk, nah, macam-macam kan bentuk topengnya, ada yang seperti marah ini misalnya, atau ada yang kaget seperti ini misalnya. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari
properti topeng. Dalam tari topeng itu dia dapat menggambarkan ekspresi dari penariknya, seperti itu ya. Dia menggambarkan ekspresi dari tariannya itu. Jadi kalau sedih ada yang mungkin ketawa, ada yang topengnya itu raut wajah ketawa, ada yang raut wajahnya sedih, ada yang raut wajahnya cemas, kaget, dan lain-lain. Ada yang marah. Nah, seperti itu ya, dia menggambarkan ekspresi seperti itu. Itu adalah salah satu fungsi dari atau kegunaan dari topeng dalam tari topeng. Kemudian Ustadz gunakan yang ini, Ustadz gunakan buku Ustadz untuk menjelaskan tentang tari ini. Silahkan perhatikan lagi. Nah, apa itu sih properti tari tadi apa ya? Nah, yuk kita cari tahu. Properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Properti tari digunakan untuk membantu menjelaskan tema tari yang dibawakan. Nah, jadi fungsinya adalah untuk membantu menjelaskan tema tari yang dibawakan. Properti tari yang digunakan pada tari merak antara lain adalah selendang, sayap merak, dan ikat kepala merak yang dapat menggambarkan keindahan burung merak. Tari merak ya. Properti yang digunakan pada tari topeng antara lain adalah topeng, penutup kepala, dan selendang. Topeng yang digunakan memiliki ekspresi, nah ini yang saya sampaikan tadi, ekspresi yang berbeda sesuai dengan makna tarian tersebut. Jadi ada yang sedih, ada yang senang, ada yang apalagi kecewa, misalnya seperti itu ya. Ada yang lagi patah hati, ada yang lagi galau, misalnya bentuk raut wajah topengnya seperti itu. Sedangkan properti tari yang digunakan pada tari bondan adalah payung, nah, boneka, kendi, dan selendang. Perhatikan beberapa contoh tari daerah berikut dan properti yang digunakan. Nah, ini ada tari dari Bali menggunakan properti berupa bokor, tari payung dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa payung. Kemudian ada tari mandau dari Kalimantan Tengah menggunakan properti berupa mandau dan perisai. Kemudian ada tari legong dari Bali menggunakan properti berupa ipas. Kalau tari dari daerah Kalimantan Selatan atau daerah kita sendiri apa? Tari ini, nama tarinya tari apa? Ada yang tahu? Ada banyak ya tari dari daerah kita. Salah satunya adalah ini nih. Nah, salah satunya adalah tari baksa kembang. Ini dari Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan sudah pasti karena namanya baksa kembang, sudah pasti yang pertama kembang ya. Kemudian ada juga selendang. Jadi ada dua ini, ada kembang dan selendang. Ini tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan ya. Nah, propertinya tadi Ustadz ulang lagi. Karena namanya baksa kembang ya sudah pasti ada kembangnya atau bunga, kemudian dan selendang ya. Oke, ini tadi beberapa tentang tari. Apa yang dimaksud dengan properti tari tadi? Ini ada beberapa peralatan yang digunakan sebagai penunjang. Kegunaannya apa? Kegunaannya untuk membantu menjelaskan tema tari yang dibawakan. Itu ya, ini lengkap. Setelah ini silahkan cek, ada tugas yang Ustadz kirimkan di Google Classroom. Mungkin sampai di sini dulu yang Ustadz sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.